Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Nur Setiaji. Saya calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan supervisi akademik untuk teman rekan sejawat bersama Ibu Sri Mulyani, MPD dari SMP Negeri 1 Purwokerto. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Pak Uci, silahkan. Lagi sibuk Bu? Ini lihat hasil kemarin anak-anak. Nun saya Bu Yani, Ya. ini kita kegiatan minggu ini yaitu untuk observasi supervisi jadwal yang sudah kita susun bersama. Tapi sebelum nanti kita di kelas, mungkin kita ada diskusi dulu ya sebelum masuk kelas. Jadi kami mungkin minta dulu nih data-data untuk ada tujuan pembelajaran, nanti apa yang akan jenengan tampilkan dan sebagainya. Nah Bu Yani, rencana jenengan itu mau untuk melakukan kegiatan di kelas tanggal berapa, hari apa nih Bu? Besok tanggal 21 Oktober jam ke-56, Jumat ya? hari Jumat, kelas 9E. Jumat 21 Oktober jam 21 Oktober, ke-56. jam ke-56. 9E. Oke. IPA ya? IPA. Iya. Mungkin ada beberapa pertanyaan Bu Yani. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran jenengan apa? Kira-kira besok yang mau ditampilkan? Iya. Untuk tujuan pembelajaran itu sesuai dengan IPK yang sudah saya cantumkan di RPP, IPK nomor 3.41, karena ini KD keempat, kita kurikulum aktivasi yang kelas 13 sampai 34.7, yaitu mengenai muatan listrik statis dan sampai dengan anak itu bisa nantinya menurunkan rumus hukum Coulomb, begitu. Boleh diulangi lagi? Oke, muatan listrik statis. Muatan listrik statis. Nah, itu tujuannya siswa bisa mengidentifikasi sifat muatan listrik, bisa mengidentifikasi, kemudian bisa menceritakan nantinya gejala. menjelaskan ya? Iya, menjelaskan gejala listrik statis pada kehidupan sehari-hari kan banyak Pak Uci nih. Ada terjadinya petir, ada itu cerobong asap pabrik-pabrik pengolahan minyak atau apa begitu. Nah itu kan proses dari fenomena listrik statis di kehidupan sehari-hari. Juga nanti ke badan kita, karena kita juga mengandung atom-atom kan. Nah seperti itu, iya itu sampai ke sana. Berarti untuk kelas berapa Bu? Kelas 9. Kelas 9. Cuma karena ini permulaan, jadi saya nanti mau demonstrasi untuk muatan listriknya dan sampai ke penurunan rumus hukum Coulomb. Oh begitu. Jadi sebelum kita ke hukum Coulomb secara matematis, saya mau secara kejadian fisiknya dulu. Iya. Nah, karena kalau nggak praktikum yang namanya rumus matematik fisika itu kan nanti anak bingung Pak. Nah jadi dari gejala itu nanti saya tarik ke rumus. Itu. Jadi yang kedua mengenai hukum Coulomb. Jadi ada dua nih di sini intinya. Ada dua, tapi kalau dijabarkan ada 7 tujuan. Iya, tapi intinya ada dua, yaitu muatan listrik dan hukum Coulomb. Berarti tujuannya ada hukum Coulomb. Iya, jadi dapat menurunkan rumus menurunkan rumus hukum Coulomb. Coulomb atau gaya elektrostatis. Berapa lama besok? 2 jam, sehingga nanti yang penting saya itu karena ini gini Pak Uci, sebelum ke muatan listrik statis, sebelum ke KD 3.4 itu ada materi prasyarat yang mana kalau tahun dulu masih di KD sebelumnya, lah ini karena perubahan Batlitbang
itu ada di semester genap, kan lucu. Tapi bagaimanapun saya harus mencuplik atau mengambil yang esensial yang untuk bisa melaju ke muatan listrik. Jadi sekitar 20 menitan, 15 sampai 20 menit nanti saya prasyarat dulu. Materi prasyarat dulu, baru masuk ke muatan listrik, baru masuk ke dari percobaan menarik menurunkan rumus seperti itu. Hukum kolom tadi ya. Seperti itu. Untuk pengembangan yang tidak dicapai. Nah, pengembangannya tadi. Jadi satu pengembangannya adalah kita tahu bahwa manfaat listrik statis itu terjadinya itu tadi penangkal petir. Kenapa rumah-rumah gedung-gedung tinggi itu contohnya di sekolah kita di gedung Danamon ada penangkal petir, ada seperti besi yang menjulang tinggi. Penerapannya nanti ke sana. Anak-anak nanti bisa menjelaskan proses kerjanya penangkal petir dan otomatis kita nanti bisa tahu kenapa dihubungkan dengan orang zaman dulu yang mengatakan orang ilok nek anak udan gede kudu mlebu. Nah seperti itu. Tapi pada saat hujan malah tidak terlalu bahaya. Malah nggak bahaya. Kemudian ini mungkin nanti bisa mengembang ke jauh lagi. Mengapa pesawat terbang tidak kesambar petir? Atau mengapa pesawat terbang ada yang kesambar petir? Karena petir itu loncatan bunga api itu yang terjadi di awan itu ada dua macam. Ada yang dari awan ke awan, no, tidak bahaya. Yang dari awan ke bumi itu yang kita bahaya. Ada lagi yang akan jenengan kembangkan? Ya, yang saya kembangkan lagi di samping penangkal petir kita bisa tahu kalau kita ke Cilacap, misalkan anak-anak main ke Cilacap tahu cerobong asap. Lah, gimana cerobong asap itu bekerja sistemnya? Nah, itu juga listrik statis. Mengetahui proses cara kerja cerobong asap pada pabrik-pabrik. Itu juga listrik statis. Oke. Ada lagi mungkin? Sebetulnya banyak Pak Uci, tapi mungkin untuk taraf SMP hanya sekedar itu ya. Yang pertama tadi mengetahui listrik statik ya tentang penangkal petir. Kemudian yang kedua, jenengan akan mengembangkan bagaimana siswa itu ya bisa mengetahui cara kerja cerobong asap. Nanti lebih jauh lagi itu nanti kan ini dasarnya dari arus listrik nantinya loh Pak Uci. Nah, nanti lebih jauh lagi. Jadi ini baru muatan listrik saja sudah pengembangannya seperti itu. Nah nanti kalau sudah sampai hukum kolom ada potensial ada apa itu nanti lebih jauh lagi hubungannya dengan arus listrik. Luar biasa. Ya Bu, ya nih, ini strategi yang akan jenengan persiapkan apa saja? Ya, jadi gini Pak Uci, karena ini kita kan fisika ya. Fisika itu kan satu harus konseptual secara matematis, tapi juga secara fisis. Lah, kalau tidak praktikal, minimal tidak demonstrasi kan lucu bin ajaib. Jadi saya mengambil strateginya, yang pertama adalah demonstrasi. Untuk main-mainan, mungkin saya demonstrasi dengan permainan dengan balon yang digosok-gosok nanti bisa menarik serbuk kertas, atau kita letakkan kaleng, kita gosok balon, bisa ketarik kayak sulap gitu loh. Nah seperti itu. Dari situ saya kembangkan lagi. Nah dari situ saya kembangkan lagi untuk mengetahui bahwa sifat muatan listrik itu seperti apa. Kenapa saya tidak mengatakan jenis? Karena kita tidak punya alat untuk menentukan jenis. Kita hanya tahu karakternya. Nah nanti kata, loh kenapa ya kalau penggaris plastik sama penggaris plastik pada digosok kok malah menjauh gitu loh Pak Uci. Tapi penggaris plastik dengan kertas kok malah menempel. Nah itu kan menarik sama menolak. Tapi tidak mengatakan ini muatan positif, ini muatan negatif. Karena tidak bisa. Nah nantinya kita mau ke pengembangannya. Mungkin bisa ditulis Pak Uci pengembangannya. Siswa bisa membuat alat elektroskop sederhana. Iya. Membuat alat itu elektroskop sederhana. Elektroskop. Alat untuk mengetahui apakah benda itu bermuatan listrik apa tidak. Iya, itu biasanya itu memang untuk nilai keterampilan
di KD 4.41. Nah, itu kan di keterampilannya. Oh, iya. Nah, itu membuatnya itu pengembangannya itu Baik. dengan sangat yang sederhana dan sangat murah. Tapi anak cukup tahu bahwa oh ternyata benar ada benda yang bermuatan. Buktinya ini bisa nolak, bisa narik, begitu. Iya. Berarti ya, untuk strategi yang dipersiapkan Strateginya, yang pertama demonstrasi kemudian percobaan, dengan menggosok benda yang mengandung muatan listrik. Betul, benda netral kemudian digosok, begitu kan, benda netral kemudian digosok. Kemudian setelah demonstrasi ada dua ya demonstrasinya, menggunakan balon dan kaleng susu, menggunakan kertas dan penggaris. Itu ada dua. Setelah itu kita praktikum yang sudah saya siapkan LKS-nya. Oh, LKS. Iya, jadi tadi kan untuk menarik perhatian anak tuh demonstrasi tuh, kok bisa ya kayak gitu, kan? Nah, terus saya langsung mau ke intinya, yaitu mau mengidentifikasi sifat muatan listrik, mau bagaimana interaksi muatan listrik. Saya menggunakan praktikum. Nanti ada dua praktikum Pak Uji. Praktikumnya ada dua. Praktikum yang pertama adalah mengenai muatan listrik. Praktikum ya, ini menggunakan nanti yang itu tadi uji, ada benang, ada balon, ada apa, tapi betul-betul tidak sekedar demonstrasi, tapi ada pengamatannya, ada laporan pengamatan. Nah, dari pengamatan itu kita tarik kesimpulan. Jadi kontekstualnya dan kontennya dari muatan listrik statis kita ambil dari data percobaan. Itu nanti akan mungkin disusun jadi sebuah laporan. Iya betul. Ini ada nanti siswa saya beri LKS. Di sini ada tempat penulisan pengamatan, terus ada simpulan. Nah, jadi anak nanti tidak sekedar hafalan. Itu. Tidak hanya menjelaskan saja, tetapi mungkin bisa berangkat dari fakta. Iya, jadi kita berangkat dari fakta gitu loh. Penyusunan laporan begitu? Ya, ada penyusunan laporan praktikum. Ada dua praktikumnya. Praktikum. Baik Bu Yani, mungkin seperti itu yang akan jenengan berikan untuk anak-anak pada saat ini praktikum praktikum. Ya, catatan kami di sini monggo dipersiapkan untuk peralatannya dan sebagainya. Kemudian perangkat RPP, kemudian perangkat penilaian, kriteria juga sudah ada. Kemudian administrasi yang lain. Terima kasih Bu Yani. Sama-sama Pak Uji, semoga besok saya lancar. Amin ya. Karena begitulah ngajar fisika harus menunjukkan hal-hal yang faktual untuk bisa menarik kesimpulan untuk menuju ke kontekstual. Seperti itu. Baik, rekan-rekan sekalian, ini adalah langkah awal yaitu pra-observasi untuk melakukan kegiatan di kelas, yaitu mendampingi Bu Yani dalam praktikum. Memakan energi tadi. Luar biasa ya siswanya kita dalam pembelajaran ya Bu. Iya. Bu Yani, tadi kita sudah melakukan kegiatan observasi di kelas, memang luar biasa ya. Saya melihat panjenengan, ya siswa-siswanya, antusias siswa-siswanya juga seperti itu. Nah, mungkin kami butuh data kembali Bu untuk diskusi kita siang hari ini.
refleksinya mungkin Bu, seperti apa Bu? Ya, refleksinya. Terus terang saya bangga Pak Budi tadi tidak pernah baru kali itu satu masuk semuanya. Begitu saya umumkan, oke, besok kita anak-anak kita praktikum, yes kayak gitu, dan terbukti 100% nihil tadi Pak Budi, luar biasa. Sebelumnya pembelajaran IPA belum pernah nihil, yang sakit, yang ini, yang itu yang pertama. Yang kedua, ya walaupun ada 6 kelompok, 2 kelompok berhasil, 4 kelompok belum berhasil, tapi anak-anak terlihat di situ sudah mencoba, cuma ya itu tadi dipengaruhi oleh kebiasaan anak dalam menghadapi pembelajaran. Ada yang disiplin, ada yang suka main-main sendiri, ada yang sekedar tidak serius, artinya lah gampang mikir, tapi ternyata tidak membuahkan hasil. Tapi ya itulah anak. Tapi cukup dengan 2 kelompok tadi sudah mewakili keberhasilan praktikum mereka, baik demonstrasi maupun praktikum mereka dalam hasil pengamatannya sudah bisa untuk mewakili untuk penarikan kesimpulan, untuk masuk ke kontekstual muatan listrik, yang mana tadi ada beberapa tujuannya Pak Uci. Yang pertama kita tahu kejadian alam, fenomena alam, misalkan petir begitu, penangkal petirnya, kemudian proses fotokopi, kemudian mungkin itu bukan alam tapi teknologi. Yang alam itu ya proses adanya petir, terus penangkal petirnya, kemudian ada lagi cerobong asap itu untuk teknologinya, kemudian elektroskopnya untuk nanti anak ini nanti untuk tugas ya membuat elektroskop. Jadi setelah tadi tahu anak-anak ternyata benda bisa bermuatan listrik. Tadi gitu. Dengan cara menggosok gitu kan? Itu rencana tindak lanjut. Betul, iya betul. Akan gitu. apa saja Bu? Akan membuat alat elektroskop. Elektroskop itu alat untuk mengetahui apakah benda itu bermuatan listrik atau tidak. Ya, itu. Karena kan tadi dengan praktikum yang tadi kan anak, ternyata benda bisa bermuatan listrik dengan cara tadi menggosok. Kan digosok-gosok tuh. Terus didekatkan garis gosok-gosok dengan ini, dekatkan ke serbuk kertas menempel. Kemudian ada yang kaca dengan dan sebagainya ya, kalau tidak sendiri. Nah, dari praktikum itu sudah mewakili 2 kelompok itu untuk bisa menarik kesimpulan dan juga menunjukkan fenomena gejala muatan listrik sudah. Jadi tujuan pertama sudah oke, tujuan kedua juga sudah oke, ketiga juga sudah oke, yaitu mengidentifikasi sifat muatan listrik. Tadi ada yang tertarik, ada yang ditolak. Nah seperti itu. Ya tindak lanjutnya besok setelah ini yaitu tadi pengembangannya akan membuat justru alat elektroskop tadi. Nah itu pengembangannya nanti ke sana. Dari tujuannya itu tujuan yang hendak dicapai dari pembuatan alat elektroskop itu apa? Ya, tujuan membuat alat elektroskop itu satu, bahwa anak bisa menyelidiki apakah benda itu bermuatan atau tidak, bermuatan listrik atau tidak. Nah itu tujuan. Menyelidiki apakah benda tersebut bermuatan atau tidak. Bermuatan listrik atau tidak. Gitu, ya. Baik. Kalau untuk ukuran keberhasilannya apa? Saya yakin anak-anak ukuran keberhasilan itu pasti berhasil dalam arti begini. Karena saya itu satu didukung oleh keberhasilan taruhlah 90%. Dari apa itu? Karena mudah didapat. Apanya? Sarana prasarana. Sarana prasarana. Iya, itu mudah didapat. Itu pendukungnya ya? Pendukungnya iya, sarana prasarana, bahan dan alatnya mudah didapat. Dan alat mudah. Pembuatannya pun mudah. Ya. Pembuatannya mudah. Mudah, karena kenapa saya bilang mudah didapat? Hanya butuh bekas botol aqua boleh, bekas botol sele yang dari kaca juga lebih bagus boleh, pakai peniti boleh, pakai kawat boleh, pakai grenjeng bekas rokok. Berarti atau aluminium foil. Gitu, ya. Jadi gampang banget didapat. Dan itu hanya dimasukkan aja, dikasih kayak daun di dalam, nanti didekatkan benda yang sudah nanti megah nih gitu. Jadi anak-anak benar
kan dia gini dan penasaran, jajal, Yeah. ini plastik udah diem, tak tes, oh itu enggak mau, itu gosok-gosok, terus didekatkan, oh kok enggak, tak tarik, oh minggu, terus sepatu dilepas, dipegang dengan tangan kita, Yeah. terus bagaimana itu, oh ternyata kita tuh lewat begitu, lah nanti hubungannya dengan petir, Oh begitu ya. iya, Oke. itu Jadi pengembangan. kalau ukuran keberhasilannya 90% lah, saya jamin. Artinya keberhasilan dalam apa membuat, karena begini, setiap anak nanti setelah membuat, anak ya setelah anak terus mendemonstrasikan di depan Oh. saya dinilai, biasanya rata-rata berhasil. anak dapat ya, siswa Ya. dapat ya. Ya, dapat Siswa mempresentasikan, ya, dapat. mempresentasikan penggunaan elektroskop. Ya, jadi wis gawe sudah buat, terus dipresentasikan cara menggunakannya. Gitu. Oke. Ya. Kalau untuk waktunya berapa lama itu? Karena ini pulang sampai sore, biasanya saya kasih waktu seminggu. Karena begini, sudah saya jelaskan cara membuatnya. Yeah. Itu hanya salah satu cara. Kalau kalian nggak puas dengan cara yang ibu berikan, cari di YouTube, di internet. Nanti kamu pilih sendiri. Oh iya Bu, setelah jadi kalian dicoba dulu di rumah, Yeah. gitu. Lah besok datang ke sekolah minggu depan, di hadapan ibu, teman-teman semua presentasi satu-satu. Yeah. Saya panggil, terus seret, kan hanya berapa detik. Iya. Iya, uji Baik. cobanya. Bu Yani, ini kan kita lagi diskusi juga ya. Iya. Mungkin saya butuh sesuatu mungkin Iya. informasi juga dari Oke, jenengan ya. ya. Kira-kira ya Bu, yang belum maksimal di dalam pelaksanaan pembelajarannya panjenengan itu kira-kira apa saja? Oke. Pembelajaran saya kan IPA ya Pak Uji. Iya. Secara umum aja lah IPA. Iya. Tapi khususnya dalam yang mengandung unsur fisikanya. Karena ternyata tidak hanya fisika saja. Dalam materi biologi pun, kalau anak-anak sudah menyangkut-nyangkut masalah logika dan perhitungan, itu tersendat-sendat. Nah, kalau dalam pembelajaran ini yang hubungannya dengan fisika adalah it's okay. Anak bisa praktikum, apalagi yang listrik. Jelas saya pandu gitu ya. Yeah. Kalau ini muatan listrik, saya berikan kebebasan, dia melakukan sendiri, hasilnya seperti apa. Yeah. Tapi kalau kelistrikan yang benar-benar rangkaian listrik, saya pandu. Betul-betul saya pandu. Jadi anak itu ngekut ke saya. Oh, iya. Saya berikan seperangkat alat, saya di papan tulis, saya menerangkan gitu. Nah, itu it's okay, bisa mengambil data, it's okay, bisa sampai dengan dituntun dari penarikan kesimpulan, pengambilan data sampai ke rumus, bisa. Begitu penerapan dalam soal-soal. Nah, itu Pak Uji. Yeah. Jadi nalarnya mereka belum jalan karena mereka tergantung dengan hafalan. Lawang di rangkaian listrik harusnya itu logikanya yang jalan. Setiap satu gambar soal dengan gambar yang lain itu berbeda cara mengerjakan. Berarti bisa disimpulkan topiknya kita kendalanya ini di apa? Kendala anak-anak dalam mempelajari IPA adalah dalam logikanya. Logikanya. Jadi cenderung mereka ke hafalan. Oh begitu. Apa-apa cuma dihafal. Yeah. Jadi bukan logikanya, alurnya. Nah, maka saya menitik beratkan ke sesuatu. Satu, kalau dalam mengerjakan soal ya cara pengerjaan soalnya dari menerjemahkan kalimat dalam soal. Oh itu mungkin ya. Literasi kurang. Literasinya Betul, mungkin. literasinya kurang. Jadi menerjemahkan kalimat dalam soal. Itu aja kadang-kadang anak masih keliru. Okay. Maka saya bilang, jangan dehna pelajaran literasi bahasa Indonesia. Saya bilang begitu. Kalian naik bahasa Indonesia kan dehna menyepelekan malah tidur. Saya bilang begitu. Ini di sini terbukti. Dan atau, nah itu kan ada ujungnya di rangkaian listrik. Pemenggalan kalimat, apa yang dimaksud Indri? Untuk menerjemahkan kalimat saja anak masih bingung. Beda kalau saya memberikan soal sudah dalam bentuk rangkaian, terus tertanyakan ini berapa harusnya. Nah, anak kadang bisa langsung mengerjakan. Tapi kalau soal cerita, ada dua buah hambatan dirangkai secara seri dan diparalel. Kon gambar soalnya berat bisa, nggak bisa Pak Uji. Jarang. Dari 36 siswa paling 5%, 10%, 15% yang bisa menerjemahkan ke soal.
Ya mungkin itu ya, itu masalah yang akan kita Ya. angkat ya. Literasi sangat kurang literasi itu. Ya. Iya, dari Oke. situ masalahnya itu. Kalau untuk ukuran keberhasilannya bagaimana Bu? Untuk ukuran keberhasilan kalau eksak sains itu ya kalau dihitung secara persentase ya 60%-an lah. Kalau saya mau terus terang kecuali nanti ada remedial ya mau Pak Puji. Nah, kalau tidak saat itu ya separuh lah yang udah saat itu. Ya karena itu kembali lagi terpengaruh oleh sikapnya anak, kedisiplinannya, antusiasismenya. Nah itu kan. Baik. Kalau mungkin ya, kira-kira faktor yang membuat hal tersebut bisa terwujud apa saja Bu? Untuk menjadi terukurnya lebih baik, untuk taruhlah secara klasikal 80% sukses gitu ya. Ya mungkin satu begini. Satu, kalau akan pelajaran IPA khususnya yang menyangkut masalah fisika hitung-hitung, biasanya saya masuk kelas dulu ngapain? Tolong kamu belajar pecahan, belajar berhitung dulu seperti itu. Yang kedua, tolong dibaca dulu itu materinya, sehingga besok ibu mengatakan ini itu kalian tidak asing. Itu sudah berkali. Yang ketiga adalah memberikan, memang kita kan sekarang kan ini ya Pak Uci, taruhlah memang bukan seperti dulu yang menitik beratkan dengan gang soal. Artinya, tapi mau tidak mau untuk anak itu terlatih berpikir itu kan harus di-drill agak banyak. Nah, cuma kan dalam pembelajarannya kan memang kita tidak memberikan soal yang banyak-banyak, tapi memberikan soal yang menumbuhkan pemikiran. Contoh dari keadaan fakta, dari praktikum-praktikum, anak sengaja saya kadang-kadang tidak membuat simpulan dulu, tapi saya biarkan anak suruh menyimpulkan dari fakta-fakta yang berangkat tadi, dari data. Contohnya dari data saya ini pengambilan data ini dari data dalam bentuk tabel atau apa, anak dilatih untuk berpikir logis. Dari data itu coba apa yang bisa kamu kemukakan. Contoh dalam hal listrik ini, nanti setelah hukum Ohm itu kan mempelajari hubungan antara jarak kedua benda terhadap gaya yang ditimbulkan, terus besarnya muatan terhadap gaya yang ditimbulkan, seperti itu. Jadi kan kita bisa buat tabel dengan angka-angka. Ada tabel, coba yo, kalau tabel seperti itu hubungannya apa antara jarak dengan gaya? Hubungannya apa antara besar muatan terhadap gaya? Itu melatih logika. Nanti, nah setelah muncul rumusnya yang pakai peran pakai kuadrat, nah bocah mumet lagi tuh, mumet lagi. Maka saya latih cara membaca. Nah, saya bilang dalam fisika itu, dalam IPA itu, rumus matematika diturunkan dari bunyi atau pernyataan hukum. Nah, maka ini literasi itu penting. Itu yang mau jenengan anukan anak itu ya. Ke anaknya, jadi literasi itu penting. Jadi saya praktekkan langsung dengan saya mengatakan pernyataan hukum, saya nulis di papan tulis ini. Contoh, gaya itu apa simbolnya? Kita kan butuh lambang. Itu OF adalah sama dengan berbanding lurus berarti pembilang, berbanding terbalik berarti penyebut. Segitunya. Jadi literasi itu sangat saya butuhkan. Bu Yani, kira-kira kalau misalnya ya, ini kan keberhasilannya itu 10 lah, nilai 10 ya. Kalau misalnya kita mencobakan dengan skala 1 sampai 10 ya. Kalau berhasil berarti 10, kalau tidak itu 1 begitu ya. Nah, posisi sekarang kira-kira keberhasilan anak-anak dalam mengikuti pembelajaran jenengan itu atau dari kendala yang ada kemudian itu sekarang itu di posisi berapa Bu? Di skala 6 sampai 7. 6 sampai 7. 6 sampai 7. Gitu ya. Iya. Ya itu tadi mungkin aduh, bocah ki begitu pandemi Pak ya. Pikir setitik wis kelihatan capek dari matanya kelihatan si mudeng si ora gitu loh. Ya, skala 6 sampai 7. Gitu. Kalau mungkin mau ditingkatkan jadi berapa Bu? Minimal 8 lah. 8 minimal. Dengan mungkin nanti dengan maka itu Pak Uci. Ini salah satu apa namanya ya? Wujud saya ingin mewujudkan
pembelajaran IPA itu bisa sukses, khususnya dalam bidang yang fisika, yang listrik, yang optik. Saya membuat alat untuk membantu Bapak Ibu guru yang bukan latar belakangnya fisika. Oh begitu. Iya, saya sampai buat alat yang mana nanti Bapak Ibu guru tinggal, ini Pak Pan itu saya buat untuk tempat B itu Pak Uci, tinggal diletak-letakkan alat-alat ukurnya, sudah ada plus minusnya, yang diukur tinggal digabungkan, tinggal baca. Nah, tapi tak saya bilang dulu, tapi itu untuk pengambilan datanya. Nah, secara konseptualnya Bapak Ibu guru harus tetap menjelaskan. Tapi paling tidak Bapak Ibu guru yang bukan latar belakang fisika dan yang tidak tahu rangkaian listrik karena buta orang biologi bisa tertolong praktikum dengan yang alat saya buat. Jadi luar biasa gagasan yang jenengan inovasikan ya. Itu. Kira-kira yang bisa memastikan hal ini berjalan itu apa Bu? Ya memastikan ya begini, nanti otomatis ya yang untuk skala 8 yuk tercapainya gitu maksudnya. Oke. Iya, ya gini. Setelah praktikum kan dulu juga saya juga praktikumnya agak kurang karena memang terbentuk alat dan sebagainya ya. Tapi sekarang saya tidak. Besok adanya alat seperti tadi. Besok praktikum berkelanjutan itu akan dulu tidak pernah saya lakukan. Besok akan saya lakukan Pak Uci. Dulu belum pernah. Jadi hukum kaulon itu langsung saya turunkan dari pernyataan hukum. Tapi yang besok ini baru pertama kali saya akan mempraktekkan dari praktikum turunkan ke rumus. Barangkali dari praktikum itu anak yang benar-benar melihat kenyataannya hubungan antara jarak dua muatan terhadap gaya. Oh ternyata kalau didekatkan gayanya besar, seret gitu kan. Kalau dijauhkan goyangnya kecil lah gitu. Mungkin itu akan membantu image anak di sini yang berbanding terbalik, berbanding lurus seperti itu. Jadi seperti itu. Yang kedua, setelah praktikum selesai, saya menarik kesimpulan dan menurunkan rumus dari situ. Mau tidak mau akan saya drill dengan PR tapi tidak terlalu banyak. Pengembangan PR-nya juga. Jadi kalau biasanya hanya anak disuruh mencari besaran gaya, ini tidak. Mungkin saya kembangkan mencari besaran jaraknya. Jadi mau tidak mau saya harus bukan kembali ke zaman kuno. Mau tidak mau saya sisipkan seperti itu untuk tugas. Itu berarti menyangkut prioritas apa yang akan dilakukan ya? Iya, karena nanti pada ujung-ujungnya pun dalam AKM kan nanti numerasi. Ya, nek tetap bocah bisa ngitung kan nanti gimana? Gitu. Ya, baik Bu. Kira-kira kalau melihat yang ada sekarang, kondisi yang ada itu kapan jenengan kira-kira mau memulainya? Mau memulainya minggu depan. Memulai ini maksudnya? Ya, pembelajaran yang efektif atau dengan tadi inovasi dengan teman-teman dan sebagainya. Oh, kalau yang untuk teman-teman inovasi sudah selesai saya buatkan. Karena saya begini, karena saya mau pensiun, nanti mau yang menggantikan saya, kok saya lihat kok itu latar belakangnya biologi. Nah, maka saya sediakan sudah jadi itu alat. Nah, insya Allah nanti kalau saya sudah bilang ke Bu Anin, Bu Anin itu sudah saya buatkan alat untuk listrikan. Nanti kapan kalau ada waktu saya ajari. Saya sudah bilang begitu. Itu untuk teman-teman yang latar belakang biologi. Karena saya prihatin dengan hasilnya. Kira-kira ada nggak sih gangguan atau kendala ya? Atau juga mungkin bagaimana cara jenengan itu mengatasi gangguan yang ada gitu? Nah, gangguan yang ada yang pertama dalam belajar IPA adalah satu itu tadi anaknya kurang logika, ya. Maka saya selalu mengajarkan alur berpikirnya. Iya. Walaupun itu biologi juga alur berpikirnya. Jadi bukan hafalannya. Walaupun saya mengajarkan biologi. Itu di siswa ya? Iya. Kalau untuk teman-teman? Kalau untuk teman-teman ada kendala karena juga latar belakangnya ya, maklum ya. Latar belakangnya yang ya terus terang begini aja. Kalau yang latar biologi memang agak susah untuk mempelajari fisika, logikanya. Tapi kalau yang orang-orang fisika untuk belajar biologi, it's okay lah ya. Seperti itu. Jadi ke teman-teman ya itu, saya kendalanya karena teman-teman itu mungkin karena waktu atau mungkin karena belum diberi tugas untuk mengajar yang tingkat agak
kelistrikan atau apa, dan teman-teman kendalanya gini, ketakutan dulu Pak Uji mau jari, saya jangan ngajar kelas itu dulu lah, saya belum bisa ini kayak gitu. Itu kendalanya seperti itu tapi bisa diatasi lewat apa saja? Ya bisa diatasi dengan cara itu tadi. Sekarang sudah mulai, yang dulunya mereka yang latar belakangnya biologi ngajarnya di kelas 7. Terus saya mendampingi kelas 7. Mendampingi. Yeah. Terus di kelas 8 kemarin Mbak Aning naik ke kelas 8, saya juga mendampingi di kelas 8. Walaupun saya cuma ngajar sekelas. Seperti itu. Nah ini yang belum berani kelas 9. Nah tapi mau tidak mau waktu yang akan datang harus kelas 9 saya dampingi juga. Itu kira-kira ada target waktunya nggak? Ada 1-2 tahun lah. Begitu. Didampingi lah. Iya, 1-2 tahun. Kalau baru setahun belum. 1-2 tahun kita dampingi seperti itu. Kira-kira siapa yang bisa membantu panjenengan dalam membuat komitmen ini? Ya saya minta bantuan kepala sekolah. Kepala sekolah. Ya iyalah, minta bantuan kepala sekolah dalam ya kurikulum, dalam pembagian tugas mengajar. Maka saya tekankan begitu. Ini kelas ini kelas ini saya masuk kelas ini. Tujuan saya bukan berarti saya minta memilih enak, bukan, tapi Mbak Aning kelas dulu, oke, aku dampingi kelas dulu. Segi kelas itu, oke, dampingi kelas itu. Nah, seperti itu. Baik Bu, kita sudah diskusi panjang lebar ya dari awal sampai akhir tadi tentang bagaimana kendala jenengan dalam pembelajaran. Sudah luar biasa. Ternyata jenengan itu punya masalah dan kendala, tetapi jenengan yang bisa menemukan solusinya sendiri. Itu aku kira-kira Pak Uji gini, saking bingungnya aku kira-kira saya mikir gini. Nah, aku sih kepriyana si bocah ngerti bilang. Saya sendiri merasakan, aku diajar guru orang profesional. Ini kayak apa? Saya merasakan sendiri. Aku biar nang SMA dibilang guru profesional itu senangnya matematis jadi angel jadi gampang, gitu kan? Fisika ini jadi gampang. Nah, andaikan saya diajar guru sing ora muda, otomatis oleh ngomong ya terbatas. Kita bisa bla 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 di depan siswa kalau kita menguasai. Nah, jadi saya mikir, saya bukan merendahkan teman, tapi saya mikir, ya wong sing terbelakang biologi mulang listrik sih kepriwe. Nah, ternyata juga mereka juga secara juga kesulitan karena saya mengalami sendiri pada saat saya dulu ada guru baru keces-keces. Tapi dia takut listrik, padahal sarjananya fisika, bemo jari, ya nih, saya nggak jangan dikasih kelas 9 lah, aku mau di listrik. Nah, zamannya yang orang biologi. Baik. Jadi saya cuma memper derek. Oke lah, aku tergawe alat yang mana aku juga bisa kenaikan pangkat karena aku ingin naik pangkat, tapi juga bermanfaat untuk pembelajaran untuk teman saya dan untuk siswa gitu. Gitu ya. Jadi memang ada beberapa kendala terus tadi juga ternyata itu ngatur jadwal, pendampingan gitu. Ternyata masalahnya bisa diselesaikan sama jenengan sendiri ya Bu. Ya mungkin kalau itu dianggap solusi, terima kasih. Berarti pemikiran saya bisa kanggo gawe. Ini sesi coachingnya kita. Oke. Baik. Bagaimana Bu Yani coaching yang kita diskusikan sore ini? Aduh, aku jadi mantep. Ternyata pengambilan keputusan saya, mengambil langkah-langkah saya kemarin itu berarti tidak meleset. Artinya bukan saya sok pinter, bukan saya sok mau ngajari. Bukan kalau gitu. Tapi saya prihatin dengan melihat, aduh orang praktikum, kenapa orang praktikum Bu? Aku bingung gini, gitu loh. Jadi saya timbul seperti itu, gitu. Baik. Ya saya jadi mantap, jadi ternyata saya yang ambil solusi kemarin itu berarti tidak salah, gitu. Baik, terima kasih Bu Yani untuk diskusi sore ini. Semoga panjenengan Amin. Kita bermanfaat